Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai cara penggunaan CSS ya. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai gimana biar CSS itu bisa nampil di HTML kalian. Nah, ini adalah episode kelanjutan dari video sebelumnya. Buat kalian yang mungkin belum menonton episode sebelumnya, kalian wajib nonton dulu biar nanti bisa mengerti dan paham mengenai CSS itu secara umum. Dan buat kalian yang mungkin baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe dan mari kita mulai. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi di sini untuk penggunaan CSS sendiri itu ada 3 jenis ya. Oke, ada 3 jenis. Yang pertama itu ada embed style sheet, ada inline style sheet, ada link style sheet, dan itu saja sih. Cuman ada 3. Oke, nah jadi ini seperti apa dan bagaimana penjelasan secara umum ya, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi buat kalian penting untuk kalian nonton dulu video sebelumnya biar kalian paham apa maksud dari 3 item ini, yaitu embed, inline, dan link. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama ya, embed style sheet. Jadi untuk embed style sheet itu untuk CSS-nya itu kita tulis di dalam sini, head program ya. Itu untuk si embed style sheet. Dan di bawah sini di dalam body itu ya isi dari HTML atau isi dari website kita gitu loh. Nah, yang berikutnya kalau untuk inline itu dia antara HTML dan CSS itu berada di dalam satu kolom, yaitu dalam satu body ya. Nanti kita akan bahas. Dan sementara untuk link style sheet itu adalah sebuah HTML dan CSS yang penempatannya berbeda. Jadi maksudnya di kolom lain atau di file lain itu adalah HTML-nya, dan di file satunya lagi itu adalah CSS-nya. Jadi ini merupakan salah satu penggunaan CSS yang paling sering digunakan oleh para programmer. Kenapa? Ya karena dengan menggunakan ini itu bisa mempermudah si programmer. Kalau misalkan ada kesalahan bisa langsung dikoreksi dan ya lebih meringkas sebuah project ya. Jadi bisa diwakili ya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai bahas dari si embed style sheet dulu. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya Visual Code, Visual Studio Code, dan kalian bisa download ini. Ini ada banyak di internet ya, dan ini gratis. Oke, sekarang kita mulai. Jadi untuk HTML link embed style sheet itu untuk CSS embed style sheet itu kita mulai dengan menulis si HTML-nya dulu. Oke, kita tulis seperti ini. Dan di sini judulnya itu akan saya beri nama embed style sheet. Oke. Nah, itu kayak gini ya. Nah, nanti di dalam head ini adalah kolom head ya. Ini awalannya, ini akhirannya. Di dalam sini, pokoknya di dalam sini itu adalah sebuah tempat yang mana kita harus memposisikan si CSS-nya itu di dalam sini. Biar nanti si CSS-nya itu bisa jalan. Oke, seperti itu ya. Nah, di dalam sini ya, kita bisa menuliskan style. Oke. Style seperti ini. Dan selanjutnya di sebelahnya lagi kita tuliskan type text, oke, / CSS. Bukan underscore ya. Tadi saya hampir menyebutkan underscore, jadi kita tulis seperti ini, style.css seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini. Nah, di dalam sini kita tulis apa yang ingin kita rubah. Namun sebelum itu, kita kan harus mulai menulis script inti di dalam body sini ya. Nah, jadi kita bisa mulai untuk menulis script intinya di dalam body sini. Misalkan ada H1. Oke. Nah, si H1 ini adalah salah satu cara penggunaan CSS. Oke, kayak gini. Dan misalkan di bawah sini ada lagi yang namanya paragraf. Oke. Nah, untuk si paragraf ini misalkan kalian bisa menggunakan metode ini. Oke. Nah, kayak gini ya. Karena ini sering digunakan juga oleh para programmer. Gini aja ya, biar nanti ada pembedanya. Oleh para programmer. Nah, kayak gini.
Nah, selanjutnya kita masuk di sini. Semisal, oke. Nah, di bawah sini, semisalkan kalian ingin rubah background, sorry, semisalkan di sini kalian ingin merubah background dari si H1. Jadi caranya gini aja, kalian bisa tulis H1, lalu untuk background color, misalkan warnanya itu adalah ini ya. Oke, udah kayak gini. Lalu untuk font style, misalkan nih, ini ada font style ya. Sorry. Misalkan ini adalah font style. Misalkan font stylenya itu kalian bisa tulis si italic. Oke, kalian pilih aja, tinggal enter ya. Ini kalau misalkan kalian gunain Visual Code itu jadi lebih mudah gitu loh. Nah, sekarang berikutnya si paragraf. Oke, si paragraf ini ingin kalian rubah bentukannya ya. Nah, jadi misalkan background color itu kalian rubah jadi tadi jadi warna ini ya, dark gray. Udah, kalian tinggal pilih aja. Lalu selanjutnya untuk fontnya, font stylenya itu, font size-nya itu, misalkan kalian pilih ukuran 19 pixel. Satuannya pixel ya. Oke, 19 pixel kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah nih. H1 ada, si paragraf juga ada. Terus di atasnya juga gitu ya, sama, harus sama ya. Untuk aturan penulisannya kayak gini. Ini udah aku bahas di video sebelumnya ya. Nah, kalau udah kalian tinggal save, Ctrl S. Dan kalau udah, kalian bisa masuk ke folder di mana tempat kalian menyimpan si HTML-nya tadi atau si CSS-nya tadi. Nah, untuk namanya tadi ini adalah embed style sheet. Oke. Ini ya, sesuai ya sama ya, embed style sheet. Nah, kalau udah kalian tinggal buka aja. Nah, ini udah jadi ya. Bentukannya kayak gini. Jadi bedanya kenapa kita penting menggunakan CSS? Ya karena CSS itu berfungsi untuk mengatur style dari sebuah website. Dan ya biar websitenya itu nggak konstan atau nggak flat, ya harus menggunakan CSS. Jadi itu untuk penggunaan si embed style sheet ya, mudah ya. Jadi intinya dia itu berada di dalam head. Oke. Dan yang harus ada itu adalah ini. Style type-nya itu harus ada biar dia bisa kebaca. Oke. Nah, di bawah sini biasa aja sih. Kalau misalkan nih kalian rubah nih dari 19 pixel, kalian rubah jadi 23 pixel. Kalian save, lalu kalian refresh. Ini jadi lebih gede ya. Kayak gitu. Kalau misalkan mau lebih kecil lagi ya kalian tinggal sesuaiin aja kayak gitu. Nah, apalagi ya yang kayaknya itu aja sih sebenarnya. Nanti untuk yang lebih expertnya lagi kita bahas di next video. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.